Baik, saya Nuria Amanda dengan NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep himpunan terbuka, himpunan tertutup, dan himpunan tidak terbuka dan tidak tertutup. Yang pertama, himpunan terbuka atau open set merupakan himpunan yang tidak memuat batasnya. Kemudian himpunan tertutup atau closed set merupakan himpunan yang memuat semua batasnya. Yang ketiga, himpunan yang tidak terbuka dan tidak tertutup merupakan himpunan yang memuat sebagian tetapi tidak semua batasnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 3 dari pasal 3, yaitu yang pertama soal A, di mana soalnya yaitu tentukan himpunan modulo Z kecil dari 2 tersebut apakah terbuka, tertutup, atau tidak keduanya. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian, di mana di sini diketahuinya yaitu modulo Z kecil dari 2 dan ditanyanya yaitu apakah himpunan tersebut terbuka, tertutup, atau tidak keduanya. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa pusat dari himpunan tersebut yaitu 0,0 dan memiliki jari-jari atau R-nya itu 2. Maka dapat digambarkan seperti gambar yang ada di sini, di mana dari gambar tersebut dapat kita lihat kenapa arsirannya itu ada di daerah sebelah kanan, yaitu dikarenakan merupakan komplement dari S. Dan mengapa garis yang digambarkan itu terputus-putus, jadi garis ininya ya, ini terputus-putus karena menandakan bahwa 2 ini tidak termasuk dari himpunan Z tersebut. Nah, maka himpunan tersebut merupakan himpunan terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh 3 bagian B, yaitu misalkan T itu adalah lajur tak berhingga dari semua titik Z dengan IZ itu lebih besar 1 dan IZ lebih kecil sama dengan 3. Nah, tentukan bentuk himpunan T, apakah termasuk himpunan terbuka, tertutup, tidak terbuka, dan tidak tertutup, serta bagaimana gambarnya. Nah, penyelesaiannya diketahui T itu adalah lajur tak berhingga terdiri dari semua titik Z dengan IZ lebih besar 1 dan IZ lebih kecil sama dengan 3. Nah, ditanya apakah bentuk himpunan T dan bagaimana gambarnya. Nah, jawabannya untuk yang A, bentuk himpunan T itu. Nah, batas T kan terdiri dari 2 garis mendatar, yaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Nah, garis Y sama dengan 1 ini adalah batas bawah dari himpunan T, sedangkan garis Y sama dengan 3 adalah batas atasnya. Nah, T ini memuat sebagian batasnya karena garis Y sama dengan 3 itu termasuk di dalam T, tetapi garis Y sama dengan 1 itu tidak termasuk di dalam T. Jadi, sesuai definisi, jika suatu himpunan yang memuat sebagian tetapi tidak semua batasnya, maka himpunan tersebut dinamakan himpunan tidak terbuka dan tidak tertutup. Nah, selanjutnya gambarnya seperti ini. Terdapat 2 garis mendatar. Nah, ini dinamakan Y sama dengan 1 dan ini Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 1 ini merupakan garis putus-putus karena dia tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan Y sama dengan 3 ini tidak garis putus-putus karena dia termasuk di dalamnya. Jadi gambarnya seperti ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas contoh 3 bagian C, di mana jika V adalah himpunan semua Z dengan modul Z dikurang I besar sama 1 kurang sama dengan 2, maka tentukanlah bentuk himpunan V, apakah termasuk himpunan terbuka, himpunan tak terbuka dan tak tertutup, atau himpunan tertutup, serta bagaimanakah gambarnya. Nah, untuk menjawabnya kita harus mengetahui bahwa V adalah himpunan semua Z dengan modul Z dikurang I besar sama 1 kurang sama 2. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah bentuk himpunan V, dan yang kedua itu bagaimanakah gambarnya. Untuk menyelesaikannya, untuk yang pertama kita harus mengetahui batas dari himpunan V itu sendiri. Nah, batas dari himpunan V itu terdiri dari 2 lingkaran, yaitu yang pertama ada lingkaran dengan pusat negatif 0,negatif
negatif 1 dengan jari-jari 1, dan lingkaran yang kedua itu dengan pusat 0,-1 dan jari-jari 2. Nah, lingkaran yang pertama itu merupakan batas bawah himpunan V, dan lingkaran yang kedua itu merupakan batas atas himpunan V. Nah, karena V adalah semua himpunan Z dengan modul Z dikurang I besar sama 1 kurang sama dengan 2, maka V memuat semua batasnya. Karena di sini ada tanda sama, maka batasnya itu masuk ke dalam himpunan tersebut. Nah, sesuai definisi, jika suatu himpunan memuat semua batasnya, himpunan tersebut dinamakan himpunan tertutup. Untuk yang pertama, clear ya, kita tahu jawabannya bahwa himpunan V merupakan himpunan tertutup. Nah, yang kedua, untuk gambarnya di sini kita ketahui lingkaran yang pertama itu modul Z dikurang I sama dengan 1, dan modul yang kedua itu modul Z dikurang I sama dengan 2. Nah, modul Z dikurang I sama dengan 1 itu berarti lingkarannya berjari-jari 1 dengan pusat 0,-1. Dan untuk modul Z dikurang I sama dengan 2 itu berarti lingkarannya berjari-jari 2 dengan pusat 0,-1. Nah, untuk modul Z dikurang I besar sama dengan 1 dan kurang sama dengan 2 itu untuk batasnya atau untuk daerah arsirannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk modul Z dikurang I sama dengan 1 ditandai dengan lingkaran merah ini. Nah, untuk yang modul Z dikurang I sama dengan 2 itu ditandai dengan lingkaran pink. Nah, untuk daerah arsirannya itu ditandai dengan warna ungu. Nah, sudah kita lihat. Di sini tidak ada garis putus-putus karena semua batasnya masuk. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan konsep himpunan terbuka atau open set, himpunan tertutup closed set, dan himpunan terbuka dan tidak tertutup. Yang pertama, kesimpulan dari himpunan terbuka atau open set yang merupakan himpunan yang tidak memuat batasnya ditandai dengan simbol lebih besar dari atau kecil dari. Untuk kesimpulan himpunan tertutup closed set yang merupakan himpunan yang memuat semua batasnya ditandai dengan simbol lebih besar sama dengan dari atau lebih kecil sama dengan dari. Kesimpulan himpunan tidak terbuka dan tidak tertutup yang merupakan himpunan yang memuat sebagian tetapi tidak semua batasnya ditandai dengan gabungan simbol lebih besar dari atau kecil dari dan lebih besar sama dengan dari atau kecil sama dengan dari. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.